Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode multi criteria decision making atau MCDM, yaitu Grey Relational Analysis atau metode GRA. Metode GRA ini kita gunakan antara lain adalah untuk mencari kombinasi faktor level yang optimal untuk multi respon, ya, untuk respon yang banyak. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan metode Taguchi kita hanya bisa mendapatkan kombinasi faktor level yang optimal untuk satu respon. Nah, itu kelemahannya, salah satu kelemahan daripada metode Taguchi, sehingga untuk yang multi respon kita membutuhkan metode yang lain, diantaranya adalah metode GRA, Grey Relational Analysis. Metode ini sendiri diperkenalkan mulai tahun 1984 oleh Profesor Zhou Longdeng dari Huazhong University of Science and Technology, Wuhan di China. Secara umum kita ketahui bahwa warna hitam, ya, secara umum itu memberikan arti informasi yang sangat sedikit atau gelap, ya, nggak jelas gitu ya. Itu biasa dinamakan warna hitam. Sedangkan warna putih itu menandakan informasi yang jelas atau yang banyak, ya. Dan di antara keduanya itu ada namanya abu-abu atau grey, ya. Ini artinya bahwa informasi tersebut terbatas atau limited, tidak lengkap atau incomplete, dan tidak menentu atau uncertain. Sistem yang memiliki informasi yang tidak lengkap seperti ini disebut dengan grey system atau sistem abu-abu. Nah, di dalam sistem abu-abu itu namanya grey number, angka grey yang memberikan makna tingkat ketidaklengkapan dari informasi tersebut. Nah, fungsi daripada Grey Relational Analysis ini adalah untuk memperjelas ya hubungan, karena informasi tadi nggak lengkap sehingga kita perlu mencari hubungan antara faktor satu dengan faktor yang lainnya. Nah, sehingga dengan Grey Relational Analysis ini kita akan mendapatkan ya hubungan antar faktor parameter dengan memberikan angka pengaruh sebuah faktor terhadap faktor yang lain dan juga hubungan antar keduanya. Untuk menerapkan metode Grey Relational Analysis atau metode GRA itu ada 5 langkah yang perlu kita jalankan. Yang pertama adalah kita mulai dari data pre-processing, ya, penyiapan datanya, setting up eigenvalue matrix, yaitu menyiapkan data dalam bentuk matriks atau tabel. Yang langkah kedua adalah normalization atau normalizing, yaitu menstandarkan data atau normalisasi data. Yang ketiga adalah menghitung deviation sequence. Yang keempat adalah menghitung Grey ya, relational coefficient GRC, dan yang kelima adalah menghitung Grey relational value atau GRG. Jadi secara prinsip hanya ada 5 langkah ini. Langkah pertama tadi adalah menyiapkan datanya ya dalam bentuk matriks, ya. Matriks itu biasa kita gambarkan dalam bentuk tabel ya, I kali K. Jadi itu menunjukkan faktor-faktornya, ya, kemudian K itu menunjukkan respon, ya, faktor atau variabel bebasnya, kemudian K menunjukkan respon atau variabel terikatnya. Setelah itu, setelah data hasil pengukuran dari tiap respon kita dapatkan, maka kita buatkan tabelnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu normalisasi dari data tersebut. Apa tujuan dari normalisasi itu? Normalisasi ini adalah menstandarisasi data, yaitu tahapan di mana hasil eksperimen atau hasil pengukuran dinormalisasi menjadi nilai dalam skala 0 sampai 1. Kenapa? Karena dari hasil pengukuran itu nilainya berbeda-beda, ada nilai maksimal dan nilai minimal, ya. Kemudian kita terjemahkan nilai hasil pengukuran tersebut ke dalam jangkauan atau range antara 0 sampai dengan 1. Itu namanya normalisasi. Nah, untuk melakukan normalisasi data pada metode GRA ini ada caranya, yaitu kita harus menentukan dulu respon tersebut apakah yang kita cari apakah nilai maksimalnya atau nilai minimalnya gitu. Artinya kalau misalnya tipe daripada respon tersebut adalah larger the better, semakin besar nilainya semakin baik, ya, contohnya adalah MRR, material removal rate, itu semakin besar semakin baik, maka kita dapat menggunakan persamaan
ini untuk menghitung normalisasi datanya, yaitu nilai hasil pengukuran ya XIK dikurangi dengan nilai minimal dari semua hasil pengukuran itu dibagi dengan nilai maksimal dari semua data hasil pengukuran itu ya pada satu respon tersebut ya dikurangi dengan nilai minimalnya. Jadi selisih antara nilai maksimal dengan nilai minimalnya. Ya, ini untuk larger the better. Kemudian untuk yang smaller the better, artinya semakin kecil itu nilainya semakin baik, maka contohnya adalah surface roughness misalnya, itu kan semakin kecil semakin baik gitu ya, smaller the better. Maka kita dapat menggunakan persamaan ini, yaitu nilai normalisasinya sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai tersebut ya, nilai hasil pengukuran tersebut pada satu kombinasi level faktor dibagi dengan selisih antara nilai maksimal dengan nilai minimal. Jadi pada prinsipnya perbedaannya adalah kalau yang larger the better adalah nilai tersebut dikurangi nilai minimalnya, kalau smaller the better nilai maksimal dikurangi dengan nilai tersebut, nilai yang hasil pengukuran. Bagaimana dengan kalau kita tidak mengejar nilai maksimal dan nilai minimal, tapi nilai tertentu? Nah, ini yang namanya nominal the best. Artinya kita menentukan satu nilai referensi di mana mendekati nilai itu adalah semakin baik. Ya, jika ditentukan seperti itu, maka kita dapat menggunakan persamaan ini, yaitu nilai normalisasinya sama dengan 1 dikurangi dengan hasil bagi antara nilai faktor level dikurangi dengan OD. OD itu adalah nilai standar ya, nilai standar atau target value. Jadi target value atau nilai yang dituju itu ya. Jadi nilai hasil pengukuran dikurangi nilai yang dituju, dan ini kita nilai sebagai kita anggap sebagai mutlak ya. Jadi nilai mutlaknya walaupun negatif nanti tetap ditulis sebagai positif. Dibagi dengan nilai maksimal atau nilai yang terbesar di antara dua, yaitu di antara nilai maksimal dikurangi OD, nilai maksimal dikurangi nilai target, dan nilai target dikurangi nilai minimal. Jadi di antara nilai maksimal dikurangi nilai target dan nilai target dikurangi nilai minimal, mana yang lebih besar, itu yang kita gunakan sebagai pembagi gitu. Ini untuk yang nominal the best. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kita normalisasi data tersebut, maka langkah yang ketiga adalah menghitung deviation sequence. Perhitungan deviation sequence bertujuan untuk menentukan perbedaan absolut antara compared series dengan reference series dengan menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu deviasinya adalah nilai nilai yang ada ya dikurangi nilai maksimal dari nilai normalisasi, nilai maksimal dikurangi nilai normalisasi. Ini kalau untuk deviation sequence-nya ya. Jadi nilai maksimal ya, nilai maksimal biasanya 1 ya dikurangi dengan nilai dari normalisasi tadi, hasil normalisasi. Kemudian setelah itu menghitung Green Relational Coefficient atau GRC. Perhitungan GRC dilakukan untuk menentukan sekuens urutan dengan deviasi terendah dengan menggunakan koefisien pembeda zeta yang bernilai antara 0 dan 1. Pada umumnya koefisien pembeda zeta itu bernilai 0,5. Sekuens dengan deviasi urutan dengan deviasi terendah akan menghasilkan GRC dengan nilai tertinggi yaitu nilai 1. Ya, jadi ini seperti gini, seperti dibalik ya nilainya tadi dari normalisasi ke deviation sequence ya, 1 min gitu ya. Kemudian ke GRC itu seperti dibalikkan tapi dengan persamaan yang dikembalikan begitu ya, dengan persamaan yang berbeda, yaitu nilai GRC dilambangkan dengan zeta, terus zeta i ya, zeta i sama dengan nilai minimal ditambah nilai zeta dikalikan dengan delta dengan nilai maksimalnya dari hasil deviation tadi. Otomatis ya dari hasil deviation tadi nilai minimalnya adalah 0 dan nilai maksimalnya adalah 1, itu hampir pasti seperti itu ya. Dikalikan 0,5 dibagi dengan nilai deviasi tersebut ya hasil perhitungan deviation sequence ditambah dengan zeta dikalikan delta max ya, nilai maksimalnya
lebih jelasnya pada contoh nanti. Kemudian yang step terakhir yang kelima yaitu menghitung Green Relational Grade atau GRG. GRG mempresentasikan tingkat dan korelasi antara referensi dan comparability sequence. Ya, semakin tinggi nilai Green Relational Grade menunjukkan korelasi yang lebih kuat antara referensi dengan comparability sequence. Perhitungan GRG dilakukan dengan rumus seperti ini. GRG sama dengan 1/n dikali dengan jumlah dari hasil GRC tadi ya, dalam satu kombinasi level faktor ya, atau faktor level. Jadi untuk setiap kombinasi level faktor itu mereka tiap itu akan memiliki satu nilai GRG yang itu menunjukkan adalah grade-nya ya, grade relasinya begitu ya. Yang itu nanti akan kita lanjutkan dengan ANOVA untuk mengetahui untuk mendapatkan nilai optimalnya ya. Jadi sebenarnya setelah step kelima ini, setelah mendapatkan GRE kita ada langkah tambahan yaitu yaitu melakukan analisa varians terhadap nilai GRE ini untuk mendapatkan satu nilai optimal kombinasi level faktor yang optimal, yang kedua persen kontribusi, yang ketiga signifikansi ya. Dan itu kita bisa dapatkan dari ANOVA ya dengan menggunakan metode Taguchi ya, dibalikan lagi nanti. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya lanjutkan dengan contoh. Untuk penjelasannya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.